Saya Nabila Kumatul Karina, NIM 10421111139 kelas B. Nama saya Nadia Fatmawati, NIM 10421111140 kelas B. Saya Najwa Triliana dari kelas B, NIM 10421111141. Nama saya Nanda Baiti Syafira Abila, NIM 10421111142, kelas B. Perkenalkan, nama saya Nanda Nisrina Adila, NIM 10421111143, kelas B. Nama saya Naka Naila Luna, NIM 10421111144 dari kelas B. Nama saya Natasha Rakadarsiani, NIM 10421111145 kelas B. Perkenalkan, nama saya Nazala Fiandia Aulia Rahma Susanto, NIM 10421111146 dari kelas B. Nama saya Quratul Azizah, NIM 10421211007 kelas B. Nama saya Nur Kasana, NIM 10421211011 kelas B. Nama saya Tika Maftuka Ulin Mihayati, NIM 10422111017 kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Nanogel. Dalam PowerPoint ini ada 4 pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah gel, kedua emulsi, ketiga nanogel, dan yang terakhir yaitu keempat adalah aplikasi nanogel. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu gel. Gel kadang-kadang disebut juga sebagai jelly. Gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, dan juga terpenetrasi oleh suatu cairan. Menurut USP, gel merupakan bentuk semi-solida baik berupa suspensi partikel halus anorganik ataupun molekul organik besar yang saling berinterpenetrasi dengan cairan. Gel juga memiliki fase. Gel fase tunggal terdiri dari makromolekul yang tersebar serba sama dalam suatu cairan yang sedemikian sehingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dari cairan. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik atau bisa disebut sebagai karbomer atau dari gom alam seperti teragakan. Dan walaupun gel-gel ini umumnya menggunakan air, etanol, dan minyak, tapi juga dapat digunakan sebagai bahan pembawa. Contohnya saja minyak mineral yang dikombinasikan dengan resin polietilena untuk membuat dasar salep berminyak. Gel mempunyai ukuran partikel yang makromolekul sehingga daya sebar yang digunakan kurang efektif. Kenapa demikian? Karena absorbensi kulit yang rendah. Pembahasan berikutnya adalah emulsi. Apa sih yang disebut dengan emulsi? Emulsi menurut Farmakope 4, emulsi adalah sistem dual fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Tipe emulsi ada 2, yaitu oil in water atau minyak dalam air dan water in oil atau air dalam minyak. Emulsi dapat distabilkan dengan menambahkan bahan pengemulsi yang disebut juga sebagai emulgator atau surfaktan yang dapat mencegah koalesensi. Koalesensi yaitu penyatuan tetesan kecil menjadi tetesan besar dan akhirnya menjadi satu fase tunggal yang memisah. Surfaktan. Apa sih fungsi dari surfaktan? Surfaktan menstabilkan emulsi dengan cara menempatkan antar permukaan tetesan dan fase eksternal dan dengan membuat batas fisik di sekeliling partikel yang akan berkoalesensi, dan surfaktan juga mengurangi proses emulsifikasi secara selama pencampuran. Emulsi dan gel memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari emulsi dan gel yaitu antara lain
Emulsi. Emulsi dapat membentuk sediaan yang homogen dan bersatu. Emulsi mudah ditelan. Emulsi dapat menutup rasa yang tidak enak. Emulsi obat menjadi mudah untuk diabsorpsi. Emulsi dapat mendapatkan efek terapi dapat diperpanjang. Dan emulsi lebih ekonomis. Sedangkan kelebihan dari gel yaitu kemampuan penyebaran baik pada kulit dan berefek dingin, yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit dengan pelepasan obat yang baik. Tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis, serta kemudahan pencuciannya dengan air yang baik. Ketika ada kelebihan, di situ juga ada kekurangan. Emulsi dan gel juga memiliki kekurangan, yaitu gel. Kekurangan dari gel yaitu harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Namun, kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi. Sediaan gel sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Ukuran partikel, makromolekul, serta harga lebih mahal. Dan sedangkan emulsi, kekurangannya adalah kurang stabil dibandingkan dengan bentuk sediaan air. Sediaan emulsi memiliki waktu simpan pendek dan dapat terjadi creaming, cracking, flocculation selama masa penyimpanan, serta takaran dosis yang kurang tepat. Pembahasan selanjutnya adalah teori permukaan. Teori tegangan permukaan, surface tension, merupakan molekul memiliki daya tarik-menarik antara molekul yang sejenis atau bisa disebut sebagai daya kohesi. Selain itu, molekul juga memiliki daya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis atau bisa disebut dengan daya adhesi. Daya kohesi suatu zat selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Tegangan yang terjadi pada permukaan tersebut dinamakan tegangan permukaan. Dan di dalam teori ini dikatakan bahwa penambahan emulgator akan menurunkan dan menghilangkan tegangan permukaan yang terjadi pada bidang tetes, sehingga antara kedua zat cair tersebut akan mudah bercampur. Masuk dalam pembahasan berikutnya adalah nanogel. Nanogel adalah nanopartikel yang terdiri dari hidrogel dengan polimer hidrofilik cross-link dengan ukuran partikel 100 sampai dengan 200 nanometer. Nanogel dapat didefinisikan sebagai sistem hidrogel yang berukuran nano yang sangat terkait silang yang baik ke polimerisasi atau monomer yang dapat ionik atau non-ionik. Nanogel sejenis membawa pengiriman obat sistemik atau hidrogel dengan struktur berpori 3 dimensi dan ukuran partikel dalam kisaran submikrometer dari 20 hingga 250 nanometer. Nanogel dapat dibedakan dari mikrogel yang memiliki ukuran partikel mulai dari 1 hingga 350 pm. Dan hidrogel membentuk in situ yang memfasilitasi pengiriman lokal. Nanogel terdiri dari berbagai polimer alami, polimer sintetis, atau kombinasinya yang berkontribusi pada enkapsulasi molekul kecil, oligonukleotida, dan bahkan protein. Sifat unik ini melengkapi nanogel dengan kemampuan untuk memungkinkan pengiriman obat, diagnostik, dan pencitraan. Dan berikut ini adalah contoh gambar dari nanogel. Yang sebelah kanan ini adalah nanoemulsi, yang putih adalah makroemulsi, dan yang berbentuk minyak ini adalah nanoemulsi. Nanogel memiliki beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah nanogel terjadi dengan biokompatibilitas tinggi dan formulasi biodegradable. Dan nanogel dapat dikontrol untuk pelepasan obat dan berkelanjutan. Yang kedua adalah jaringan polimer. Jaringan polimer juga mengontrol ukuran partikel formulasi. Dan larutan perlens. Larutan perlens yang mengalir bebas dari nanogel mudah terdispersi dalam media berair. Yang ketiga adalah nanogel dapat dengan mudah diberikan dalam pemberian parenteral dan mukosa. Yang terakhir adalah obat hidrofilik dan hidrofobik dapat diformulasikan dalam formulasi nanogel. Bagaimana sih prinsip dari nanogel? Nah, berikut saya akan mempresentasikan sedikit tentang prinsip dari nanogel.
Prinsip nanogel adalah perakitan mandiri fisik dari polimer interaktif nanogel yang diformulasikan menggunakan metode polimer rakitan fisik dengan polimer amfifilik, di mana interaksi antara obat dan pelarut terjadi melalui interaksi van der Waals, ikatan hidrogen, dan lain-lain. Mikro dan molekul terperangkap dalam struktur nanogel selama self-assemble. Perakitan nanogel syarat protein berbeda disiapkan oleh polimer hidrofilik yang berasosiasi sendiri. Hidrogel insulin disiapkan dengan metode pululan yang dimodifikasi kolesterol, di mana mereka memperoleh ukuran partikel 20-30 nanometer. Dalam metode ini, ukuran nanogel dikendalikan oleh konsentrasi polimer yang dapat dan tepat dalam kondisi lingkungan yang berbeda, seperti pH, kekuatan ionik, dan suhu. Misalnya, disiapkan nanogel protein bermuatan berlawanan, yaitu ovalbumin dan lisozim atau ovotransferin. Dengan metode gelasi yang diinduksi suhu, kitosan atau ovalbumin dapat digunakan untuk membuat nanogel dalam metode gelasi yang diinduksi pH dan suhu. Nanogel rakitan terdiri 120-150 nanometer. Juga disiapkan menggunakan konsentrasi berbeda dari blok amfifilik. Dua polimer yang lebih stabil dan cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Kopolimer blok amfifilik atau polimer hidrofilik dan hidrofobik banyak digunakan untuk mensintesis nanogel dalam metode polimerisasi asosiasi sendiri. Polimer amfifilik disintesis dengan teknik polimerisasi radikal hidup atau disingkat sebagai LRP. Misalnya transfer rantai adisi fragmentasi reversibel atau RAF, dan metode polimerisasi yang dimediasi nitrooksida atau disingkat sebagai NMP. Mineralisasi struktur polimer amfifilik dapat dimodifikasi dengan mengubah sifat, panjang, dan komposisinya. Proses RAF adalah sintesis satu langkah dari polypegylated nanogel menggunakan agen RAF makro amfifilik tritiokarbonat dengan polimerisasi mendukung rantai dosil hidrofobik. Metode RAF umumnya digunakan untuk sistem pengantaran gel, karena metode ini menghasilkan ukuran partikel yang kecil yang sesuai untuk sistem pengantaran gel. Perubahan suhu dan penambahan pelarutan atau adiktif memberikan tingkatan kebebasan ekstra untuk menyesuaikan perilaku, misal dari kepolimeran blok amfifilik. Kimia pembuatan nanogel dapat dimodifikasi untuk penargetan jaringan dan sel tertentu. Fungsionalitas inti nanogel dapat disetel menggunakan pendekatan kimia khusus untuk meningkatkan stabilitasan pembuatan obat. Dan inilah prinsip dari nanogel. Setelah tadi mengenal prinsip nanogel, sekarang kita akan mengenal juga prinsip pelepasan obat. Bagaimana sih prinsip pelepasan obat itu? Prinsip pelepasan obat adalah ketika difusi terjadi ketika obat atau zat aktif lainnya melewati polimer yang membentuk perangkat pelepasan terkontrol. Difusi dapat terjadi pada skala makroskopik seperti melalui pori-pori dalam matriks polimer atau pada tingkat molekuler dengan melewati antara rantai polimer. Polimer dan zat aktif telah dicampur untuk membentuk sistem yang homogen, disebut dengan sistem matriks. Dalam sistem semacam ini, kombinasi matriks polimer dan agen bioaktif yang dipilih memungkinkan obat untuk berdifusi melalui pori-pori atau struktur makromolekul polimer pada pengenalan sistem pengiriman ke lingkungan biologis tanpa memasukkan perubahan apapun pada polimer itu sendiri. Waktu pelepasan obat dari sistem penghantaran melalui difusi dapat dikontrol oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah kekuatan pengikatan obat dalam inti misal yang ditandai dengan pemisahan obat antara yang lain yaitu misal dan lingkungan eksternal. Yang kedua adalah ikatan rantai polimer satu sama lain dalam struktur misal dari dicirikan oleh CMC. Faktor-faktor tersebut di atas menunjukkan termodinamik dan stabilitas kinetik dari formulasi yang membantu untuk menghubungkan obat-obat dan misal yang mengontrol pelepasan obat.
Proses difusi sederhananya melibatkan pelepasan polimer doksorubisi untuk waktu yang lama, dan pelepasan awal dikendalikan dengan penambahan polielektrolit, kationik, dan anionik yang meningkatkan ukuran nanogel. Dan doksorubisin mulai melepasan lapisan demi lapisan tanpa ledakan awal yang tiba-tiba. Difusi obat dari inti misel yang berukuran lebih kecil biasanya tidak membatasi kecepatan atau untuk obat yang dengan massa molekulnya yang rendah. Pada formulasi nanogel terdapat dua bahan dari bahan gel dan bahan nanoemulsi. Yang pertama, bahan gel kita buat dulu dari karbopol 940 sebanyak 5 gram dan juga TEA sebanyak 2 gram. Setelah itu diadkan dengan aquades sebanyak 100. Cara pembuatannya itu karbopol kita larutkan dulu pada aquades dan juga TEA kita larutkan dulu dengan aquades. Setelah itu kita campurkan karbopol dan TEA di dalam lumpang. Setelah itu kita mix hingga homogen. Pada bahan nanoemulsi terdapat ekstrak bonggol, ini sebagai zat aktifnya. Lalu ada tuin 80, sorbitol, metilparaben, propilparaben, dan juga aquades hingga 100 ml. Caranya kita buat dulu atau kita larutkan metilparaben, propilparaben, sorbitol kita larutkan dulu pada aquades. Setelah itu tuin 80 dimasukkan ke dalam mortir, kita campurkan dengan bahan sorbitol, metilparaben, dan propil yang sudah dilarutkan sedikit dengan aquades tadi dan juga ekstrak bonggol pisang. Setelah itu kita tambahkan aquades hingga 100 ml, kita homogenkan secara merata. Untuk membuat sediaan nanogel berarti sediaan gel yang sudah jadi tadi dan juga sediaan nanoemulsi yang sudah dibuat tadi kita campurkan. Caranya bahan nanoemulsi itu kita tambahkan sedikit demi sedikit dengan bahan gel, sedikit demi sedikit sambil kita homogenkan. Bisa juga menggunakan magnetic stirrer ya, agar formulasinya lebih homogen. Setelah itu kita homogenkan terus sampai atau hingga yang tadinya bahan gel atau formulasi dari gel itu terbentuk gelembung-gelembung besar dan nanoemulsi itu keruh. Ketika sudah dicampurkan antara gel dan nanoemulsi, maka kita dapati sediaan itu akan lebih halus dan juga lebih jernih daripada nanoemulsi dan gelembungnya lebih kecil daripada gel. Untuk evaluasi sediaan nanogel, di sini ada gambar dari hasil pembuatan sediaan basis gel, di mana di sini gelembung-gelembung dari gelnya itu masih terlihat besar-besar, dan di sini di gambar 2 itu ada nanoemulsi berupa sediaan yang keruh ya. Lalu setelah kita jadikan nanogel atau nanospray gel, kalau di sini ini sediaannya sudah menjadi lebih baik, artinya ukuran dari gelembung-gelembung dari basis gel ini lebih kecil dan juga warna dari emulsi ini sudah tidak sekeruh dari nanoemulsi sebelum nanoemulsi. Untuk evaluasinya di sini ada uji homogenitas. Caranya itu bisa menggunakan kaca objek glass ya. Kita letakkan sediaan ini, sediaan dari nanogel kita letakkan di antara dua kaca objek glass. Setelah itu kita tekan. Ketika sediaan itu tidak ada partikel-partikel yang menggumpal, artinya uji homogenitasnya homogen, artinya homogen. Setelah itu kita uji pH. Di sini uji pH kita dapati pH dari nanogel itu adalah pH netral atau pH 7, antara 7 sampai 8. Setelah ini ada uji daya sebar.
caranya sama, tetapi ada alat juga untuk mengujinya. Atau bisa jadi kita menggunakan objek kelas juga, tetapi kita harus mempunyai titik tengah dari uji daya sebar, sehingga kita nanti tahu daya sebarannya. Di sini kalau uji dari daya sebar nanogel sebanyak 2 cm. Nah, masuk dalam pembahasan yang terakhir adalah aplikasi nanogel. Berikut adalah beberapa aplikasi dari nanogel, yaitu yang pertama adalah kanker. Nanogel berbasis pengiriman obat formulasi meningkatkan efektivitas dan keselamatan tertentu dari obat-obat anti kanker dan banyak obat lainnya karena komposisi kimia mereka yang telah dikonfirmasi dari in vivo studi pada hewan model. Yang kedua adalah penyakit autoimun. Nanogel yang dibuat dengan jarak jauh atau loading liposom dengan asam mycophenolate yang dilarutkan dengan siklodektrin oligomer dari asam laktat poli yang diakhiri dengan akrilat akhir grup dan igakur. Partikel-partikel tersebut kemudian terkena sinar ultraviolet untuk menginduksi photopolymerization atau pasak oligomer. Ophthalmic nanogel disiapkan oleh radiasi induksi polimerisasi dari akrilik asam di sebuah larutan polifilik pirolidon sebagai template polimer yang digunakan untuk merangkum pilokarbin dalam rangka mempertahankan dan yang memadai konsentrasi pilokarbin di lokasi aksi untuk jangka waktu lama. Yang terakhir adalah neurodegeneratif. Dalam ini nanogel yang menjanjikan sistem untuk mengiriman on ke otak, novel sistem untuk oligonukleotida mengirim ke otak berdasarkan nanojaringan cross-link poly, dan polyethylenimin digunakan untuk pengobatan penyakit neurodegeneratif. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kekurangan yang disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.